Tes tes 1 2 3. Dengaran suara saya? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Oke, makasih. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bentar. Ini. Baik, jadi kita hari ini akan memulai bahasan kita ya tentang apa? Tentang oktav ya. Sebelum kita belajar lebih lanjut atau mempelajari lebih lanjut tentang materi yang terkait dengan komputasi nuklir ya. Terkait dengan codingnya yang lebih lebih advance gitu. Kita coba untuk melakukan overview sedikit tentang oktav ya, biar kan ya. Oke. Nah, kemarin Anda sudah mengisi fase di bahasanya itu akan seperti apa juga gitu ya. Nah, mungkin saya akan coba untuk nah, sebentar ini kok saya share screen. Bukan kita lihat. Nah, ada di bagian pertama ini ada berapa nih? Ada 3. Kebanyakan sudah benar menjawabnya. Jadi cara yang paling sederhana tentunya ya. Perlu saya enggak ya? Tes. Kelihatan, Pak. oktav Terlihat, online-nya. terlihat, Pak. Kalau cara yang paling mudah tentunya kita ini ya, mengetikkan berapa sin
eksponen berapa 0,25 dan hasilnya langsung akan kita dapatkan di sini 0,8124 ya. Yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa fungsi trigonometrik dari Anda ada yang menjawab diubah dulu ke ke degree ya, ke derajat ya. Nah, itu tidak seperti itu ya. Jadi sin itu sendiri ini sudah dalam inputnya itu sudah dalam radian. Jadi yang dihitung perintahnya itu seperti apa ya, Anda bisa ketik help ya, kemudian sin ya. Di sini akan muncul kan keterangan ya. Sin ini dengan argumen X ya. Gunakan yang ini ya, sin B ya. Itu. Jadi tentunya hasilnya akan berbeda kalau kita masukkan sin D. Bahwa perintah-perintah di dalam oktav ini sifatnya adalah case sensitif. Ya, jadi Anda harus hati-hati dengan huruf besar dan huruf kecil. Kalau nilai sin di sini dengan S-nya ini saya ganti dengan huruf besar. Ya. Dia akan komplain. Ya. Ingat-ingat ya, nanti ketika Anda membuat coding sendiri ya, Anda harus perhatikan huruf besar dan bagian awal disebutkan sama dengan 10, kemudian katakanlah di akhir atau di perintah-perintah berikutnya itu Anda menyebutkannya misalnya B sama dengan A plus 3 di sini. Ya. Oke. Ini kemudian juga perlu diingat lagi yang kemarin juga banyak keliru itu adalah penggunaan penanda desimal. Ya, kita tahu kalau di dalam oktav ini yang digunakan adalah tanda titik. Ya. Jadi jangan lupa situ ya, karena kita punya 0,25 kalikan pi
ya. Ini kita kan dapatkan 0,7854. Tapi kalau kita gunakan 0, ya, seperti ini. Nah, kalau kita gunakan 0,25, ini artinya kita memberikan dua nilai, ya, nilai saja, ya, nilainya adalah 0,7584 ini. Tapi kalau kita gunakan 0,25 pi, berarti kita akan menggunakan kita akan mendapatkan dua nilai, yaitu 0 kalikan pi, nilainya adalah 0, dan 25 nilai sinus, ya. Ini akan menghasilkan apa? Menghasilkan syntax error. Ya. Karena apa? Ini nanti kita akan melihat pengaruhnya di sini, ya. Mengapa ini menjadi keliru, ya? Karena ini akan mencari nilai dari sinus itu untuk dua variabel yang berbeda. Ya. Ini tapi kalau misalnya saya berikan ini, ya tetap nggak mau, ya. Oke ya, gitu ya. Jadi nanti itu yang perlu Anda perhatikan, ya. Yang pertama masalah case sensitif, ya. Yang kedua masalah penada desimal, ya. Bahasa Indonesia kita menggunakan koma, bahasa di dalam pemrograman coding digunakan titik, ya. Tapi nanti jangan lupa, ya, kalau Anda membuat laporan, ya, dan menuliskannya hasil tersebut ke dalam bahasa Indonesia, Anda harus mengkonversinya kembali menjadi koma, ya, jangan menggunakan titik, ya. Ini juga sering sering terjadi pada kakak-kakak tingkat Anda yang melakukan penelitian tugas akhir itu, ketika menulis skripsinya seringkali juga masih terbawa untuk menuliskan apa yang muncul di hasil coding itu, tanda desimalnya itu titik sekian, ya, misalnya 3.125 itu, terus itu ditulis apa adanya seperti pada itu di deskripsinya, ya. Harusnya itu dikonversi lagi ke dalam koma dalam bahasa Indonesia. Oke. Nah, kalau selain bentuk sin e pangkat 0,0.25 kali pi, ada nggak cara lain atau ekspresi lain untuk untuk menyatakan nilai fungsi tersebut, atau perintah yang lain, kira-kira ada nggak yang hasilnya juga akan sama? Mungkin ada yang mau menjawab? Halo? Ini sudah sarapan kan, ya? Sepertinya masih semangat nih pagi-pagi. Oke, kita punya tadi kan sin X, ininya di pangkat, ya, 0,25 kali pi. Cara yang lain apa? Sin E pangkat pi per 4, oke, boleh, ya. Ada lagi?
pangkatnya diganti menjadi eksponen. Oke. Ya. Jadi ini cara yang lain ya. Di sini kita bisa nyatakan dengan eksponen ya, EXP, tapi tidak perlu pangkat ya. Sini. Karena ini EXP ini menyatakan apa namanya? Fungsi. Ya, hasilnya akan sama dengan apa namanya? Ini. It's tadi. Ya, 0,8124. Nah, apa bedanya di sini? Ini Anda secara ini akan berbeda karena kalau pangkat ini adalah kita memangkatkan ya bilangan ini. Ya. Ini kan 2,7183. Ya. Ini kita melihatnya dari apa namanya sudut pandang bahasa pemrograman ya. Ini artinya bahwa ada nilai ini 2,7183 ini dipangkatkan dengan 0,25 kali pi. Ya. Kalau kita menggunakan yang perintah yang eksponen ini, berarti kita mendefinisikan apa? Kita mendefinisikan suatu fungsi eksponen. Ya. Jadi apa namanya ada fungsi khusus ya itu sudah didefinisikan ya di dalam Oktav. Ini yang kita sebut sebagai apa built-in built-in function ya. Jadi fungsi yang sudah ada itu yang kemudian apa namanya fungsi tersebut diberi argumen. Ya, argumen itu kan merupakan apa namanya nilai atau variabel yang diisikan ke dalam fungsi tersebut. Ya. Jadi argumen dari fungsi itu apa? Argumennya adalah 0,25 kalikan pi. Ini merupakan argumen dari fungsi EXP. Ya, jadi apa namanya? Secara komputasi kita melihatnya ini seperti apa namanya dua metode yang berbeda. Ya. Yang satu ini adalah langsung memangkatkan. Yang satu adalah dengan cara memasukkan argumen kepada suatu fungsi. Ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada, ya. Oke, kita coba lanjut yang. Oke, yang kedua ini kayaknya apa namanya banyak yang benar ya. 60 dari 65 ini benar. Ya. Bagaimana kita menuliskan ini? Ya tentunya kita bisa lihat sendiri ya. Ini ada printf ya. Ini nggak terlalu tidak terlalu susah saya yakin. Ya. Kalau yang perintah pertama ini, kalau yang perintah pertama ini bedanya apa dengan yang kedua? Ini kan sepertinya sama saja, toh? Tidak ada slash n, Pak. Ada slash n. Jadi gimana kalau tidak ada slash n-nya? Padahal ini kan sudah spasinya sudah turun itu. Hasilnya nanti dempet, Pak. Oh, hasilnya kan dempet. Meskipun apa namanya penulisannya pada baris yang berbeda. Ya, oke. Jadi di sini kita tidak memberikan slash n, jadi apa namanya nanti akan tetap gabung gitu ya antara apa namanya yang pertama dengan yang kedua ini. Baris pertama dengan baris kedua. Kalau yang ini yang ketiga udah jelas ya, ini kurang perintahnya kurang sedikit gitu ya. Nah, ini yang perintah pertanyaan ketiga. Nah, ini mungkin cukup menarik di sini. Apa output yang dihasilkan dari input berikut ini? X sama dengan 2, Y sama dengan 5, Z sama dengan X2 plus Y. Ini kalau kita kalau kita tuliskan ke dalam Oktav, ini nanti akan muncul pesan kesalahan. Ya. Mengapa akan muncul pesan kesalahan? Karena X2-nya jadi variabel, Pak.
tidak terdefinisi. X2-nya dianggap variabel. Oke, Jadi harusnya 2X. harusnya 2X. Jadi kalau Z sama dengan 2X plus Y, hasilnya akan bagaimana? Salah juga nggak sih? Masih error juga. Ya, Kira kalau X kali 2 baru. oke. Ya, misal ini tadi berapa? X2 sama 5 ya. X-nya 2, Y-nya 5 ya, berarti ya gini ya. Oke. Berikutnya pertanyaannya tadi adalah Z-nya. Z sama dengan X2 plus Y ya. Ini akan salah karena X2 tidak terdefinisi. Ya, kita tidak mendefinisikan X2. Kalau dibalik 2X ini juga error gitu kan. Mengapa error? Harus dikasih bintang, Pak. Bintang, Harus Pak. pakai Harus asterisk, Pak. dikali Pak. Ya, ini harus begini ya. Z sama dengan 2 kali X plus Y ya. Kita dapatkan nilai 9 ya, 2 kali X ya. Nah, ini juga perlu perlu diperhatikan ya, bagaimana kita harus melakukan sintaks untuk perintah-perintah perkalian, nanti pembagian ya, seperti itu. Dan nanti yang perlu diingat adalah kalau tidak salah kita tidak boleh mendefinisikan suatu variabel yang diawali dengan angka ya. Coba ya, kayaknya nggak boleh sih. Nah, ini kan 3B sama dengan 5 itu tidak boleh karena ini memang dilarang ya. Anda tidak boleh mendefinisikan variabel diawali dengan angka. Kecuali kalau misalnya Anda B3 sama dengan 5, nah ini nggak masalah. Ya. Ini kita mendefinisikan suatu variabel yang kita beri nama B3. Oke, cukup jelas ya di sini. Kemudian kita masuk yang coba kedua di sini. Oke. Yang kedua soal yang pertama perintah source ya. Ini sudah masuk ke kanunya ya, ke Octave Online ya. Ya, perintahnya ini maksudnya menjalankan perintah dari file script ya. Ini mungkin ada beberapa yang belum betul ya. Oke, tapi sebagian besar sudah betul. Jadi ini sama aja dengan kita mempunyai suatu file script ya gitu ya. Kemudian kalau menggunakan ini Octave Online kita bisa bisa mengklik ini ya, tombol run ini ya. Hasilnya ini nanti akan sama dengan ini ya, source ini ya. Jadi kita punya file script. File script itu adalah file yang berisi perintah-perintah yang kita kita minta Octave untuk membuat perhitungannya ya. Dan file script tersebut diakhiri dengan ini ya, .m ya, ekstensinya adalah .m. Ya. Kemudian kalau kita jalankan ya, kita gunakan source ini ya, source terus kemudian dalam kurung di dalam tanda petik nama ininya file scriptnya ya. Tapi kita bisa juga sebenarnya kalau misalnya dari sini kita ya, kita anukan di sini coba ya. Nah, ini kalau Nah, jadi kalau kita sebut sebut nama nama filenya tanpa .m ya. Ini juga akan menjalankan perintah tersebutnya, perintah di dalam file script tersebut ya. Tapi kalau kita berikan ekstensinya .m, ini malah akan malah akan invalid ya, perintahnya ini tidak betul. Jadi kalau kita gunakan .m ya, jadi ini nama file lengkapnya, nah kita harus menggunakan perintah ini ya, source. Oke. Kemudian
Nah, yang pertanyaan kedua, ini berapa nilai yang ditampilkan di layar jika diberi perintah berikut ini, ya, X sama dengan 5, X sama dengan X plus 4, X sama dengan 8. Ini ada beberapa juga yang apa namanya, yang belum anu ya. Mengapa jawabannya 0? Karena salah, Pak. Ya, mengapa salah? Baru. Karena Nah, dia itu nilai boleh. sama dengan 8. Loh, nilai X-nya harusnya berapa? 9. 9, Pak. 9, Pak. Harusnya 9. Ya, jadi X sama dengan 5, kemudian baris berikutnya, berarti kan 5 ditambah 4 ya, X sama dengan X plus 4, berarti sama dengan 9. Nah, yang bawahnya, X sama dengan 8, itu artinya ini apa namanya, logika boolean ya. Apakah X sama dengan 8? Kira-kira kan itu seperti menjadi persamaan seperti itu kan. Apakah X sama dengan 8? Tentu jawabannya adalah tidak ya, atau false. Nah, false itu dituliskan dengan 0 ya. Jadi Anda harus anukan di sini ya. Ini nanti sama juga seperti apa namanya ketika nanti Anda membuat itu ya, membuat coding yang mencari nilai D itu ya, diskriminan itu ya. Nah, di situ nanti akan ada apa namanya pertanyaan yang berdasarkan ini ya, boolean ya. Jadi apa if then-nya nanti menggunakan itu ya, tanda double sama dengan. Ya. Oke. Oh ya, yang ini. Ini sudah banyak yang anu ya menjawab di sini. Apa yang perlu dianukan di sini adalah mana yang anunya? Muncul. Oke, di sini ini gampang sih ya perhitungannya ya. Anda mendefinisikan apa dulu? Mendefinisikan nilai A, B, dan C, ya. Baru kemudian mendefinisikan nilai D, ya. Anda bisa kasih nilai sembarang ya untuk ngetes code yang Anda buat ya. A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3 ya, atau terserah berapa aja. Kemudian setelah itu dihitung nilai D-nya ya, B kuadrat ya. Anda bisa B kali B, bisa B itu topi 2 ya, B kuadrat itu juga bisa ya. Minus 4 kali A kali C ya. Di sini kita akan menggunakan if then ya. Tapi ada nggak cara yang lain selain menggunakan ini, menggunakan if then? Ini kan sebagian besar dari Anda atau mungkin semua ya, menuliskan if gitu kan, if D lebih besar 0, nah, maka ada yang menggunakan display, ada yang menggunakan fprintf ya. If D sama dengan 0 ya, D2 sama dengan itu, maka seperti apa? If D else if ya, else if D sama dengan 0, kemudian else if D kurang dari 0, kemudian N. Ada nggak cara yang lain untuk mendefinisikan seperti ini? Tapi tidak menggunakan if then. Ada yang punya ide? Oke, kalau cara yang lain kita bisa menggunakan switch, ya. Ini kita lihat coba ya, help switch ya. Oke. Kita bisa melihat di sini. Kalau kita menggunakan switch, ya, ini sekarang kita akan memilih, ya. Contohnya di sini adalah misalnya ini didefinisikannya yes no, ini sama dengan yes. Ya. Kemudian switch yes no.
Ya, berarti ini apa namanya mengambil nilai dari ini, ya, dari yes no ini, ya, variabel yes no ini. Nah, kemudian berikutnya ini ada apa namanya ada kasus-kasus gitu ya, case ya, yang memungkinkan untuk diisikan dalam variabel yes no. Ya, misalnya ini case yes ya, ini nulisnya seperti ini ya, y-nya besar es ya, atau y-nya kecil ya yes, atau ini y-nya kapital semua yes, atau mungkin cuma y kecil atau cuma y besar, maka nilainya value sama dengan 1 ya. Kalau misalnya yang diisikan di sini adalah no ya, n-nya besar, O kecil atau n kecil, O besar, O kecil atau dua-duanya besar semua, atau n kecil atau n kapital, maka nilainya adalah 0. Nah, tapi kalau tidak diisi dengan ini, ya entah itu yes atau y atau no atau n, maka apa namanya akan menghasilkan pesan kesalahan invalid value. Ya. Jadi ini apa namanya salah satu cara untuk memilih, kita melakukan pemilihan. Ya. Nah, kalau kita terapkan di soal yang ini, ya, yang kita apa namanya lakukan, maka kita bisa menyusun seperti ini. Ya, misalnya A sama dengan 1, B sama dengan 0, C sama dengan 0 ya, ini kan sembarangan saja. Kemudian kita definisikan nilai D, kemudian kita gunakan switch. Ya. Switch D, kemudian case-nya D lebih besar daripada 0, ya, maka misalnya ini ya, tampilkan D positif atau seperti yang itu kan berarti terdapat apa namanya dua akar yang berbeda misalnya seperti itu. Ya. Ini kalau D-nya sama dengan 0, berarti kita masukkan ke dalam ini ya, case D sama dengan 0, maka akan didapatkan atau ditampilkan nilai D0 ya. Atau kalau tidak ya, otherwise, ya, artinya kan tidak D lebih besar 0 atau D sama dengan 0. Kalau ini kan sudah jelas ya, D-nya pasti akan negatif. Ya. Jadi kita akan memberikan apa namanya tampilan D negatif. Oke, ini cara lain untuk apa namanya kita menampilkan itu di apa nilai diskriminan ya, dengan menggunakan switch. Oke. Oke, ada izin bertanya. ya, silakan. Untuk yang mengakhirinya pas menggunakan switch itu bisa menggunakan N saja ya Pak, atau pakai N switch? Kalau yang di help itu kan pakai N switch. Ya. Atau menggunakan N. Ya. Jadi kalau apa namanya yang seperti ini ya, N switch, kemudian nanti kalau Anda menggunakan misalnya apa F itu kan juga ada NF gitu ya. Ini diterima oleh Octave tapi tidak diterima oleh MATLAB. Ya. Tapi kalau Anda menggunakan N, ya, N itu akan diterima baik oleh MATLAB maupun oleh Octave. Seperti itu. Jadi kalau yang di Octave memang dia apa namanya dalam help-nya ya, dia mesti memberikan seperti ini ya, N switch, kemudian NF gitu ya, kalau kita menggunakan nah F itu ya. Coba nanti. Nah, seperti ini ya, NF kayak gitu. Atau yang lain, while juga demikian ya, and while itu ya. Nah, ini hanya akan diterima oleh Octave saja ya. Kalau Anda katakanlah menyusun coding terus kemudian harapannya nanti code yang Anda buat itu bisa lebih fleksibel digunakan entah itu di Octave ataupun di MATLAB ya, maka Anda mungkin tidak menggunakan NF atau N switch ini, tapi hanya gunakan N saja. Gitu ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, ada lagi yang lain? Baik, tidak ada, kita lanjut. Ini apa? Oh, ini kayaknya banyak yang benar ya. Kalau yang multiple choice saya nggak ngecek satu persatu soalnya. Oh, masih ada yang.
Oke, ini sebenarnya apa namanya sederhana saja ya, cuma mungkin apa Anda harus cermat apa namanya pengetikannya ya. Ini kan ada yang menggunakan koma ya. Yang pertama ini kan menggunakan koma ya. Kemudian yang ini yang benar ya. Kemudian yang opsi ketiga ini kelirunya karena apa? Ada yang tahu nggak ini? Titiknya akhiri titik koma, Pak. Pak, titik koma. Apa? Di bagian akhir tidak dikasih titik koma. Oh, bagian akhir tidak dikasih titik koma. Oke. Efeknya apa kalau tidak diberi titik koma? Bakal ditampilkan, Pak. Bakal ditampilkan. Ya, oke ya. Karena kan yang tampilannya kan hanya seperti ini ya. Jadi tidak menampilkan ini ya apa FM sama dengan faktor multiplikasi faktor ini. Ya, oke. Kemudian kalau yang opsi keempat apa ini? Keliruannya? KF dan FM-nya terbalik, FM-nya Pak. terbalik, Pak. KF dan FM-nya kebalik ya, karena yang ini yang pertama ini adalah string ya, persen S ini kan string ya, berarti kan harus diikuti dengan stringnya yang mana? Stringnya itu namanya ya, bilangan ya. Jadi ini harusnya adalah yang KF ya. Oke. Itu ya, jadi Anda harus hati-hati. Oke, jadi ini Anda harus ke sini. Harus tahu juga ya tampilkan hasilnya ya. Kalau kita titik koma ya, kalau kita berikan titik koma ya, ini akan disupres ya, ditekan untuk tidak menampilkan ini. Nah, nanti apakah ini mengaruh atau tidak sih ditampilkan ya? Jelas dari sisi tampilan jelas nanti akan berpengaruh ya, karena mungkin kita tidak menginginkan ada dua kemungkinan ya. Kita memang tidak menginginkan adanya tampilan yang macam-macam yang mengganggu ya, sehingga ini harus kita berikan titik koma. Atau kemungkinan yang kedua adalah justru kita menginginkan nilainya itu ditampilkan. Misalnya apa? Misalnya gini, Anda melakukan proses iterasi ya, menggunakan for ini ya, misalnya for i sama dengan 1 sampai sekian itu ya, atau mungkin menggunakan kasus inilah iterasinya, kalau for kan sudah jelas ya tertentu. Misalnya Anda menggunakan perintah if ya, misalnya Anda melakukan iterasi, misalnya katakanlah dalam numerik itu kan Anda ingin mencari galat ya, galat dari perhitungan sebelumnya relatif terhadap galat yang sekarang, atau kebalik ya, perhitungan sekarang relatif terhadap perhitungan yang sebelumnya. Anda ingin mencari galatnya. Kemudian Anda mau mencari perhitungan ya di iterasi sehingga galatnya itu lebih kecil dari nilai tertentu. Misalnya berapa? 10 pangkat minus 6. Ya, itu nilai katakanlah epsilonnya ya, batas penghentiannya. Tapi Anda cari ininya, Anda melakukan perhitungan, ini kok programnya nggak selesai gitu kan. Nah, ini Anda penasaran, ini sebenarnya yang salah itu programnya, atau mungkin memang ini masih ngitung, atau jangan-jangan komputernya hang. Nah, ini kan nggak tahu ya. Nah, cara yang mungkin paling mudah adalah Anda memberikan tampilan ya, tampilan dalam perhitungan itu seperti ini ya. Jadi Anda hilangkan mungkin bagian yang yang ingin ditampilkan, misalnya nilai epsilonnya tadi ya, atau nilai galatnya itu ya, itu ditampilkan tanpa menggunakan ini ya, tanda titik koma. Jadi kita bisa apa? Kita bisa memonitor perkembangan perhitungan kita di dalam proses iterasi ya. Kita bisa melihat, oh ini masih jalan gitu ya. Misalnya angkanya berubah terus gitu kan, masih berubah ya. Artinya itu kan masih jalan. Tapi mungkin perkembangannya lambat gitu kan. Untuk mencapai 10 pangkat tadi saya bilang berapa? 10 minus 5 misalnya. 10 pangkat minus 5 ternyata
prosesnya itu lambat sehingga ininya apa programnya seperti seakan-akan seperti freeze, seperti berhenti gitu. Ya, nah ini cara yang paling mudah bagi kita untuk mengecek kita melihat melihat perkembangan dari perhitungannya dengan cara ini, ya, menghilangkan tanda titik komanya ini, ya, seperti itu. Oke, jadi yang di sini sudah clear. Kemudian apa lagi ya? Di 3 vektor. Nah. Oke, untuk vektor dan plot ini ya. Ini diberikan perintah sebagai berikut. A sama dengan 0.3.300. Pertanyaan saya pertama, ini maksudnya apa? Perintah itu. A dari 300 dengan incrementnya A sama dengan 0 sampai dengan 300 dengan increment 3. Ya, oke. Itu ya. Jadi kalau kita ketikkan di sini A0 300 ya. Oke. Ini kita punya bentuk seperti ini ya. Ini tak geser gini. Iya. Oh, bisa ya. Ini ya. Oke, jadi kita punya punya A dengan isi ini kita sebut sebagai vektor ya. Mengapa vektor? Karena A ini merupakan seperti larik gitu ya, atau array, tapi hanya satu dimensi saja ya. Jadi dan nilainya seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat ininya, kita ingin mengetahui bagaimana dimensi dari dari suatu variabel, kita bisa gunakan dim ya. Nggak bisa di sini. Oke, kita gunakan size ya, size A ya. Berarti kita punya apa? Kita punya satu baris dengan 101 kolom. Ya, kita melihatnya seperti ini. Tapi kalau misalnya tadi ini saya transpose ya, transpose itu kita menggunakan tanda ini, tanda satu tanda petik ini ya, petik tunggal ini ya. Kita akan mendapatkan bentuk seperti ini. Ya, jadi kita punya satu kolom, ya, tapi 101 baris ya. Jadi kalau kita lihat lagi dengan size, kita dapatkan seperti ini ya, masih sama ya, size-nya 101. Sebentar. Dan ini dimensinya ya, harus dianukan dulu. Oke, kita lihat di sini X ya, rows dan oh sorry ya. Mengapa hasilnya sama? Ya karena yang saya cari size-nya adalah yang A-nya ya, bukan yang A transpose-nya, maaf. Oke. Ya. Oke, kalau kita menggunakan size A transpose ini, ya berarti kita punya apa? Kita punya 101 baris ya dengan satu kolom itu ya. Maaf tadi lupa ngasih ininya. Oke, kalau yang A, nah kita punya seperti ini ya, 101 ya. Jadi satu baris 101 kolom. Oke, seperti itu. Ya. Nah, sama seperti kalau misalnya Anda katakanlah membuat, kalau ini kan kita tadi membuat vektor ya. Kalau kita membuat membuat
matriks ya, Anda menggunakan seperti ini kan, kurung apa itu, kurung siku ya, 1 2 3 4 5 6 ya, seperti ini. Kita akan menghasilkan apa? Menghasilkan matriks dengan ukuran 3 kali 2 ya. Jadi ini 1 2 ini berarti yang dalam satu baris, kemudian tanda titik koma ini menyatakan apa namanya, ganti barisnya ya. Jadi kalau kita lihat apa namanya, size A ya, nah kita akan mendapatkan 32 ya, 3 baris 2 kolom. Oke, seperti itu. Oke, jadi di sini kita punya ini A0.23.300 ya. Tadi kita punya apa namanya? Punya ini. Coba saja di sini ya. Jika hasil saya menunjukkan answer sama dengan 0, maka perintah yang diberikan adalah, ini semua jawabannya benar ya. Jadi kalau kita lihat sini ya, kita punya apa namanya, kolom apa namanya, ini kolom 1 sampai dengan kolom 101 ya, di sini. Oke, kita bisa mengambil apa namanya, nilai dari masing-masing kolom ini atau elemen ini dengan memanggil seperti ini ya. Jadi kalau saya mengambil kolom yang pertama ini atau elemen yang pertama di sini, berarti kita melihatnya dengan A1 ya. Kalau kita mau mengambil katalah yang di sini ya, ini kan berarti kolom 27 ya, atau elemen ke-27 ya, kita ambil dengan A27 ya. Kita lihat seperti ini. Oke, jadi kalau kayak tadi perintahnya, kalau A1 ini hasilnya adalah 0. Ya. Kemudian yang kedua, nah ini AN double sama dengan A100. Ini ada apa namanya, perintah yang cepat ya untuk mencari nilai pada elemen yang terakhir. Ya, ini yang kita sebut dengan AN. Ya. Jadi N ini adalah elemen yang terakhir. Oke. Jadi kita tidak perlu tahu nanti ini ukuran elemennya itu berapa, tapi yang penting pokoknya saya ingin mengambil nilai pada elemen yang terakhir. Jadi kita ambil dari AN. Ya. Jadi AN-nya di sini ada 300 ya. Kalau A100, ya, A100 itu kan berarti yang ini, gitu kan? Karena ini kan jumlah apa kolomnya kan sampai 101 ya. Kalau A100 apa? A100 ya 297 gitu kan. Nah, perintah yang di sini, apakah AN itu sama dengan A100? Ya, tentu saja tidak ya. AN-nya nilainya 300, A100-nya adalah nilainya 297. Jadi pasti hasilnya adalah 0 ya, atau false. Ya. AN sama dengan A100. Kayak gitu. Oke. Berikutnya ini 192 min A65 ya. A65 itu mana? Ini kan elemen yang ke 65, hasilnya adalah 192 ya. Jadi kalau 192 dikurangi dengan A65 ya pasti hasilnya adalah 0. Oke. Jadi ini jawabannya adalah benar semua. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Izin bertanya, Pak Alex. Ya, silakan. Kan kalau ini kan memanggil yang satu baris gitu. Kalau misalnya kita memanggil suatu elemen dalam suatu matriks yang bukan satu baris, itu gimana, Pak? Ya, jadi misalkan saya punya matriks B ya. B misalnya 1, 2, 3, 4, misalnya seperti ini ya. Nah, saya ingin manggil apa? Saya ingin mengambil yang ini, memanggil yang 3 ini. 3 ini berarti pada posisi apa? Baris yang kedua, kolom pertama kan? Jadi saya panggil dengan B 2,1. Ya. Jadi B pada apa? Elemen yang keberapa? Elemen yang kedua
baris yang ke-1. Baris yang kedua, kolom yang ke-1 gitu ya. Nah, kalau kita mengambil yang ini, yang 4 ini ya berarti B22 gitu kan, B22. Ya. Dan tentunya di sini kita bisa melakukan melakukan manipulasi ya. Misalnya B21 misalnya Anda kalikan dengan B22 ya. Ini kan kita kan mengalihkan ininya kan, sebenarnya mengalihkan nilainya ya. Nilai 3 dikalikan dengan 4 hasilnya adalah 12 misalnya seperti itu. Atau B21 kuadrat. Nah, gitu. Baik, terima kasih, Pak. Dan ini sebenarnya bentuk ini tidak harus dimensinya 2 ya. Nanti bisa macam-macam ya. Maksudnya tidak harus baris kolom gitu ya. Nanti misalnya kita bisa menggunakan misalnya seperti untuk yang 3 dimensi gitu ya. Mungkin bayangkannya mungkin agak susah bentuk matriksnya ya. Tapi Anda bisa bayangkan ada 3 layer gitu ya. Ini yang misalnya adalah baris kolom ya, XY ini, terus nanti berikutnya ini ada lagi, berikutnya ada lagi, berikutnya ada lagi ya. Nah, ini nanti akan bermanfaat kalau misalnya kita melakukan perhitungan ya untuk misalnya persamaan diferensial yang terkait dengan 3 dimensi. Ya, jadi nanti kita akan punya suatu semacam seperti matriks ya, tapi ukurannya menjadi 3 dimensi ya. Jadi kita bisa katakan misalnya ini yang baris ini misalnya menyatakan X ya, yang kolomnya ini posisi Y. Nah, nanti Z-nya mana? Z-nya itu adalah nanti di layer matriks yang berikutnya. Nah, gitu. Ya. Jadi kita bisa mendefinisikannya seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan di sini? Nah, baik, berikutnya yang ini kayaknya coba dilihat. Oke, masih ada yang beberapa yang belum betul ya. Misal kita punya 2 matriks ya, A 1 2 3 4, kemudian B 4 7 5 1. Perintah apa yang akan menghasilkan ini 16 98 754. Ya, Anda bisa coba-coba ya sebenarnya di sini mana yang akan menghasilkan ini. Tapi sebelum ke sana ya, Anda bisa melihat di sini. Ini bentuk bentuk perkaliannya ya. Ini kan mirip kan. A kali B kuadrat. Intinya kan seperti itu kan, AB kuadrat. Tapi perbedaannya di sini adalah ada tanda titiknya. Ya, yang ini kan A kali B titik kuadrat, ini A titik kali B titik kuadrat, ini A kali B kuadrat, ini A titik kali B kuadrat. Ya. Nih, menurut Anda apa yang dimaksud dengan tanda titik di sini? Untuk tiap elemennya, Pak. Jadi di kuadrat tiap elemen. Kuadratkan tiap elemennya. Misalnya. Ya. Terus? Jadi kalau yang A aja itu artinya satu matriks ya. Jadi matriks A kali A lagi gitu kalau dikuadratkan. Oke. Kalau diberi titik? Yang elemennya yang dikuadratkan, tiap elemennya. Jadi misal yang itu 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat gitu. Ya. Oke. Baik, jadi sekarang kita lihat di sini ya. Kita lihat. Misal kita punya saya 1 2 3 4 tadi ya. Kalau saya menuliskan seperti ini, kira-kira hasilnya bagaimana?
A kali A. Jadi 7, 10, 15, 22 Pak harusnya kan dikali yang baris kolom itu. Pengalihan matriks ya. Ya, 10, 15, 22. Jadi kalau seperti ini kita punya matriks ya, matriks 2 kali 2 ya. 1, 2, 3, 4. Kalau kita menggunakan perkalian di sini, maka yang dikalikan itu adalah matriksnya. Ya. Jadi kita menggunakan perkalian matriks ya. Dan Anda tahu perkalian matriks ya berarti kan nanti kan 1 kalikan 1 ditambah dengan 2 kalikan 3 gitu kan. Kalau yang nanti akan ketemu di sini dapatnya adalah 7 ya. Dan seterusnya nanti kan 1 kalikan 2 ditambah 2 kali 4 ya, 2 kalikan dengan 2 gitu, maka kita gunakan titik sebelum pada perkalian. Jadi kita punya ini 1, 4, 9, 16. Kuadrat. Ya. Kalau Anda gunakan A kuadrat matriks. Ya. Nah itu, ini kan sama kan dengan ini. Tapi kalau Anda ingin mengkuadratkan ininya, mengkuadratkan apa namanya elemennya, ya berarti Anda gunakan A titik kuadrat. Seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya sama, misalnya kita punya B apa namanya tadi sembarang ya 23 berapa 68 misalnya. Ya. Kalau A kalikan B ini adalah perkalian matriks, ya, matriks antara A dengan B. Tapi kalau A titik B, ya, di sini adalah perkalian perkalian elemennya. Ya, jadi 1 mana tadi? Ini ya, 1 dikalikan 2 ya. Ini kan A-nya ini ya. Jadi 1 dikalikan dengan 2 hasilnya 2, 2 dikalikan 3 hasilnya 6 ya. 3 kalikan 6 hasilnya 18 dan 4 kali 8 hasilnya 32. Demikian juga berlaku untuk apa? Untuk pembagian ya. Nah, pembagian ini juga harus hati-hati. Anda punya pembagian seperti ini. Anda punya pembagian seperti ini. Ya. Anda bisa lihat hasilnya agak berbeda. Ya. A/B dengan A apa namanya backslash B. Ya. Ini hasilnya berbeda. Ya. Jadi ini nanti ada hubungannya dengan apa? Dengan kalau ini pembagian anunya, pembagian apa namanya matriks ya. Kalau ini nanti ada hubungannya dengan anunya apa? Dikalikan dengan inverse dari matriks A. Jadi ini maksudnya adalah inverse dari matriks A dikalikan dengan B. Ya. Kalau ini matriks A dibagi dengan matriks B. Nah, kalau Anda ingin membagi A di elemennya dibagi dengan B, maka Anda harus menggunakan A titik slash B. Ya, kayak gini. Ini nanti Anda juga harus hati-hati nanti ketika apa namanya melakukan melakukan perkalian atau pembagian ya atau nanti perpangkatan kayak gitu. Ya. Sama misalnya ini kalau kita coba ya, eksponen pangkat A ini akan menghasilkan apa? Ya, seperti ini. Ya, tapi kalau kita gunakan eksponen seperti ini, nah Anda juga bisa melihat ini kok apa namanya berbeda ya. Nah, ini kenapa? Karena kita di sini yang kedua di sini ini eksponen titik
apa namanya, pangkat A ini berarti adalah masing-masing eksponen dipangkatkan dengan masing-masing elemennya. Ya. Tapi kalau yang ini eksponen A ini adalah eksponen dari anunya, apa namanya, matriksnya tersebut. Ya. Oke. Jadi ini harus Anda harus aware ya dengan perintah semacam ini. Ya. Ada tanda titiknya. Ya. Mana yang perkalian matriks, mana yang perkalian elemen, ya. Atau pembagian atau pokoknya kalau menggunakan titik itu adalah apa namanya, operasi yang berdasarkan pada elemen matriks tersebut. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ya ada. Ya. Baik, yang ini gampang ya. Ini apa? Benar semua. Ya. Ini untuk ngeplot aja ya. Berikutnya yang keempat. Nah, didefinisikan suatu fungsi berikut ya, function hasil sama dengan bagi dalam kurung A, B, C sama dengan A plus B, hasil sama dengan A slash B plus C, ya, N. Ya. Fungsi tersebut disimpan sebagai skrip dengan nama file bagi.m. Ya. Jadi ingat, kalau Anda apa namanya, mendefinisikan suatu fungsi dan fungsi tersebut disimpan ke dalam suatu file, maka nama filenya harus sama dengan nama fungsinya. Ya, dimana di sini adalah nama fungsinya adalah bagi. Ya, jadi bukan hasil. Hasil ini adalah nanti yang menyatakan apa namanya, variabel variabel yang menyimpan apa, hasil perhitungannya ya. Ya. Seperti di sini ya. Ini hasil ini kan berarti nanti yang akan menyimpan hasil perhitungan A per B ditambah dengan C. Ya, seperti itu. Ya. Jadi kita tidak menyimpannya dengan hasil.m ya, tapi kita menyimpannya dengan bagi.m. Ya, kalau kita simpan dengan hasil.m gimana ya, nanti protes di ininya ya, MATLAB-nya ya, file tersebut tidak diketemukan. Ya, seperti itu. Oke. Nah, berikutnya ini. Nah, ini ternyata cukup menarik nih. Nah, karena 45 dari 65 ini yang ya. Jadi ada yang masih belum betul di sini. Ya. Ininya sama fungsinya. Kemudian kita mendefinisikan A sama dengan 1, B sama dengan 2, D bagi A, B. Ya. Berapa nilai C dan D? Nah, ini dalam apa namanya, jawabannya yang benar adalah ini C tidak terdefinisikan, D sama dengan 3,5. Ya, mengapa seperti ini? Karena D-nya itu Pak, di luar N-nya Pak, dia di luar function N-nya itu. C-nya kan di dalam function, jadi dia cuma arbitrary aja, nggak dinyatakan. C-nya tidak dinyatakan dia sebagai variabel. Oke, yang lain? Itu karena sudah didefinisikan di awal. Ya. Terus yang itu kan yang C-nya kan cuma didefinisikan, Pak. C-nya kan sudah ada di sini. Iya, tapi kan belum ada nilai A ada sama B-nya, jadi belum terdefinisikan. Terus untuk yang D-nya itu karena sudah didefinisikan A sama B-nya, terus kalkulasinya bisa, jadi D-nya ada hasilnya. Kalau misalnya di sini saya definisikan gitu, C sama dengan 3. Atau C sama dengan 5. Nanti C-nya langsung di override, Pak. Oke. Mungkin kita coba ya. Mana nih ininya?
Saya copy paste nggak ya di sini, dari sini ya? Enggak. Oke, saya balik ya. Ini A sama dengan 1, sama dengan 2 ya tadi ya. Misal saya tulis. Kemudian function. Ini jadi dalam satu ini masih memungkinkan ya, apa namanya, satu script seperti ini. Hasil tadi apa? A per B plus C. A per B plus C. Terus N ya. D sama dengan bagi AB-nya. Oke, seperti ini ya. Kita coba. A tidak didefinisikan, loh, tidak dilihat di. Ini benar ya. Oh, sorry. Tes AB ya. Ya, oke. Ini C tidak didefinisikan, ya. Mengapa? Ya. Karena apa? Karena C ini adalah yang kita sebut sebagai variabel lokal. Dia hanya muncul atau digunakan di dalam function. Ya, dia tidak muncul di katakanlah program utamanya. Ya, ini yang program utamanya. Ini adalah lokal di dalam fungsinya. Jadi C itu hanya digunakan di dalam fungsi. Sehingga kita ketika ditanyakan di sini, ya, C itu berapa, ini langsung menampilkan pesan kesalahan. Ya. C ini tidak muncul nih, ya, tidak ada yang tidak definisikan. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kalau misalnya saya isikan C sama dengan 5 di sini. Kira-kira hasilnya berapa di sini? C di sini. 5, Pak, ikut di atasnya harusnya. Soalnya dia nggak ikut perhitungannya function itu. Karena nggak ikut dalam function. perhitungan function. Mari kita lihat. Kita hapus dulu ya, biar lama. Jadi ikut berubah ya, Pak ya? Oh, nggak muncul ya yang ini ya. Oke. Apa di sini nggak muncul? Ini C sama dengan apa namanya? 5 ya. Ini sebentar, ini mengapa munculnya dua kali di sini? Ya. Kayak gini aja deh. Variabel C yang di atas diberi semikolon juga, Pak, titik koma. Kenapa? Gimana? Variabel C, Pak, yang di atas itu harus diberikan titik koma agar tidak tercetak. Ya, memang saya mau menampilkan ini. Saya berikan titik koma di sini ya.
Ya, sebenarnya yang ini kok nggak muncul ya, yang C-nya yang di sini ya. Ini kan ini mengapa muncul C sama dengan 5 ini ya. Kemudian ini C sama dengan 3, ini kan adalah yang di sini ya, yang di dalam function ya. Ini kan kemudian hasilnya. Kemudian nah ini mestinya di sini kan muncul C ya. Tapi Harus mengapa tidak pakai muncul? F mungkin, Pak. Mestinya enggak ya, coba ya. Oke lah. Oke, kalau kita gunakan F berarti misalnya seperti ini. Kita C sama dengan berapa? Malah munculnya di sini ya. Oke. Ya, saya tahu. sorry. Ya. Gini. Ini misalnya saya taruh di gini aja deh. Ya. Atau enggak apa-apa. Oke, saya tahu ini maksudnya. Jadi yang apa namanya? Mengapa ini muncul seperti ini ya? Ini C yang sekarang mestinya 5 ya, tapi malah nggak muncul lagi ya. Nah, ini saya kok jadi ini bingung di ininya, di ini. Oh ya, oke, gini, sorry, urut-urutannya seperti ini. Jadi yang pertama kali muncul ini adalah yang ini dulu, ya. Jadi ini kan dijalankan ya, A sama dengan 1, B2, C sama dengan 5 ini, ya. Kemudian ini kan dijalankan dulu nilai ini, ya. C sama dengan apa namanya? Ini adalah 5 ya, 5. Kemudian baru masuk ke ini D sama dengan ini bagi A, B. Ya, jadi kan masuk ke functionnya. Ya. Ketika masuk ke function ini dicetak nilai C yang di sini. C sama apa namanya? A plus B, sehingga ini akan muncul nilai 3. Ya. Oke. Nah, baru kemudian dicetak nilai hasil. Nah, kalau misalnya mau atau mungkin gini ya. C awal, nah ini aja. Kita lihat seperti ini ya. C akhir. Oke. Jadi yang kita melihat yang awalnya mestinya 5 ya. Kemudian nanti muncul yang di sini ya. Ini adalah C apa namanya? C function ya. Mungkin ini saya berikan ini ya. Perintah di sini. Ya, cepat. C function ya. Nah, biar kelihatan bedanya. Oke, kita coba running. Ya, nah kita lihat di sini. C awalnya 5, ya. Ini kan definisi dari sini. Kemudian masuk ke function, ya, kita dapatkan apa? C functionnya adalah 3. Karena apa? Di sini adalah A plus B. Ya, 2 plus 1 ya. 1 plus 2 ya. Jadi hasilnya adalah 3. Kemudian keluar dari function, kita dapatkan lagi di sini C akhirnya ini sama dengan 5. Ya, yang ini. Mengapa ini kembali 5? Karena yang sudah didefinisikan dalam program utama di sini adalah yang ini. C sama dengan 5. Ya. Nah, perubahan di dalam function ini tidak diteruskan ke apa namanya? Ke program yang utamanya. Jadi ini yang C di sini ini adalah sifatnya lokal. Perubahannya bersifat lokal.
Ya, jadi kita bisa melihat seperti ini. Ini mungkin biar tidak mengganggu gitu ya. Kita anukan lagi, ulangi lagi. Ya. Oke, awalnya 5, kemudian masuk ke fungsinya 3, keluar lagi 5 lagi. Oke, cukup jelas sampai yang di sini? Jelas, Pak. Kalau yang ini dihilangkan, ya ini pasti nanti akan apa namanya komplain ya, yang seperti tadi kan. Ini kok enggak anu. Kita hapus dulu, coba ya. Kita clear ya. Clear ini kita menghilangkan apa namanya semua variabel yang tadi sudah disimpan. Anda bisa melihat di sini ya. Ini kalau kita clear ini vars-nya di sini kosong ya, tidak ada apa-apa. Nah, ini kan sekarang menjadi apa namanya menjadi tidak terdefinisi ya, karena C-nya ini kita berikan apa tanda komentar ya. Oke. Nah, sekarang mungkin apa namanya? Anda mungkin ingin bertanya barangkali, bisa nggak sih nilai C ini diubah oleh fungsinya? Ya, mungkin ketika nanti Anda melakukan perhitungan yang sudah cukup kompleks, ya, mungkin Anda akan menginginkan nilai yang dihitung di fungsi ini juga akan diteruskan ke apa namanya ke program utamanya, ya. Jadi tidak hanya berfungsi di dalam function itu saja. Kira-kira bagaimana? Ada yang sudah mungkin return value-nya diambil aja, Pak. Jadi misalnya dikasih buat function lagi aja, function C sama dengan, tapi bentuknya sama gitu. Jadi 2 kali. Oh, yang return function-nya hasil bukan nilai Ya, C. iya. Jadi kalau misalnya mau ngambil nilai C-nya buat function baru di bawahnya, tapi C sama dengan gitu. jadi lebih panjang, ya jadi lebih panjang. Oke, jadi untuk kasus yang seperti ini kita akan menggunakan yang kita sebut sebagai variabel global, ya, global variable. Ini kita definisikan ini di program utamanya, kita definisikan bahwa C ini adalah global, ya, global. Kemudian di dalam fungsi ini juga kita definisikan bahwa C itu bersifat global, ya, seperti itu. Ya, jadi C ini nanti apa? Jadi C ini bukan variabel yang hanya dapat diakses di dalam fungsi itu saja, tapi ini nanti akan diakses di program utamanya juga. Ya. Mari kita coba ya. Ini kita pastikan ya. Kita hapus dulu semuanya. Mudah-mudahan benar. Ya, oke. Kita lihat di sini. C awalnya 5 masuk ke fungsi nilainya 3. C akhirnya tetap jadi 3. Ya, jadi apapun yang sudah diubah di dalam fungsi, selama ini dideklar bahwa ini variabelnya adalah global, maka nilai tersebut akan di-keep ya sebagai nilai C. Jadi setelah keluar dari fungsi, dia nilai di sini akan tetap nilainya akan sama dengan 3. Oke, itu ya. Cukup jelas di sini? Baik, Pak, ini kenapa declare-nya 2 kali, Pak? Kan sudah global C-nya udah di-declare di atas. Ya. Tapi di fungsinya juga harus di-declare lagi. Ya, ini cara anunya seperti itu untuk mendeklarasikan global fungsinya demikian. Ya. Jadi kita mendeklar baik itu di bagian utama maupun di bagian fungsinya itu. Karena ketika misalnya ya di bagian ini tidak dideklar global misalnya gitu ya, nanti ini tidak akan diteruskan. Ya, kita coba ya, kayaknya seperti itu sih. Ya, seingat saya. Ya, kita clear lagi ya. Ya, kita lihat ya di sini ya. Kalau kita menganukan ini ada variabelnya ya, variabel A, variabel B, variabel C ya. Ini semuanya skalar gitu ya. Makanya ini harus kita clear dulu kalau kita mau bermain aman ya. Oke, ini sudah saya sudah saya simpan ya. Kok C awalnya malah 3. Nah, ini malah jadi jadi kacau kan. Belum diupdate,
belum di-clear soalnya tadi, Pak. Jadi kayak masih cover dari yang sebelumnya mungkin. Oke, coba kita ulangi lagi. Iya. Ya. Kita ini ya, source lagi ya. Nah, kita lihat sini. C awalnya 3, C fungsinya 3, C akhirnya jadi 3. Oke. Sekarang kita coba. Kalau misalnya di bagian fungsinya kita beri global, ya. Yang ini function utamanya tidak kita beri global. Nah, saya simpan, ya, kita clear lagi. Ya, kita jalankan. Ya. Kita dapat di sini 535. Ya, jadi ini kembali lagi seperti yang tadi, ya, meskipun apa namanya, meskipun di sini di fungsinya ini sudah kita declare global, tapi yang di program utamanya ini dianggap kembali lagi ke nilai yang ini, ya, nilai awalnya. Makanya di sini kita harus mendeklar 2 kali di ininya, di apa program utamanya dan juga di functionnya, di dalam functionnya. Ya. Clear. Nah, sudah saya clear belum? Oke. Kenapa jadi 3 di sini? Tadi sudah betul ya? Wah, ini misteri lagi nih. Yang di luar function nggak usah pakai global mungkin, Pak. Soalnya kan tadi kalau nggak pakai global, nilainya nggak ketahan 3 gitu. Ya, sebentar. Ini mengapa C awalnya ini? Sebentar. Nah, tadi yang atas sudah betul ya. Ini tadi mana yang 533 tadi. Nah, yang ini sudah betul ya, yang di awal ini. Ini mengapa jadi 333? Oke, kita coba. Ini biasanya harus didefinisikan apa namanya 2 kali memang untuk apa namanya untuk variabel globalnya ini. Ya. Nah, ini kalau tidak diglobalkan di anunya, di utamanya ini malah jadi kan memang jadi 535. Ya. Coba kita lihat help globalnya. Ya. Ya, ini cuma seperti ini ya. Declare variable mempunyai scope yang global. Oke, nanti kita lagi lah. Ini saya kira tadi sudah betul kok. Biasanya memang kita nyatakan seperti ini ya, globalnya 2 kali ya. Cuma saya kok jadi aneh aja di sini. Mengapa hasilnya jadi beda di sini ya? Oh, tapi enggak juga. Ini kan belum masuk ya, mestinya ini kan belum masuk ke anunya, belum masuk ke fungsinya ya. Mestinya ini masih 5 di sini. Oke, nanti kita anukan ya, apa namanya? Kita cari solusi anunya apa? Solusi dari misteri ini. Oke. Ini sementara kita pending dulu ya, yang ini ya. Yang jelas pokoknya kita menggunakan variabel global ya. Kalau biasanya ini sudah betul seperti ini. Nanti saya cari mengapa hasilnya jadi aneh ya. Oke. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Belum ada? Oke, satu hal yang mungkin ingin saya anukan ya, apa namanya? Saya sampaikan di sini ya, kita mempunyai apa namanya? Variabel yang berupa matriks ya, bisa matriks, bisa vektor gitu ya. Vektor kan bisa satu kolom aja atau satu baris saja ya, seperti itu. Nah, salah satu keunggulan dari Octave maupun MATLAB ini adalah memang dari manipulasi
apa namanya matriks ini ya, karena memang awalnya kan dimaksudkan untuk itu ya. MATLAB itu kan matrix laboratory ya, memang dikhususkan untuk apa namanya perhitungan-perhitungan yang terkait dengan matriks ini ya. Nah, kita bisa memanfaatkan keunggulan tersebut ya untuk apa melakukan optimalisasi perhitungan kita ya. Jadi kita akan mendapatkan perhitungan yang bisa jauh lebih cepat kalau kita melakukan manipulasi terhadap matriksnya. Misalkan ini yang kita sebut sebagai proses vektorisasi. Misalkan apa? Misalkan ini ya, kita punya apa namanya sum square error ya. Misalnya kita ingin menghitung apa namanya jumlahan dari suatu kuadrat misalnya ya. Jadi kalau anunya kan kita ingin menghitung katakanlah misalnya 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus 3 kuadrat plus 4 kuadrat dan seterusnya itu ya. Ini jumlahannya. Kemudian di apa namanya? Ya kalau mau diakar juga bisa, tapi anggap seperti ini ya. Kita punya misalnya Y sama dengan 1 kuadrat plus 2 kuadrat sampai dengan N kuadrat ya. N-nya terserah kita. Oke. Intinya seperti itu. Nanti kita akan banyak juga menjumpai hal-hal yang seperti ini ketika melakukan proses iterasi ya, terutama kalau mencari nilai SSE ya, sum of square error ya. Jadi nilai apa namanya perhitungan yang sekarang misalnya Y pada iterasi yang ke I ya dikurangi dengan perhitungan pada iterasi sebelumnya I-1 ya. Ini dikuadratkan ya, dijumlahkan, kemudian dicari akarnya. Nah, kita akan apa namanya jauh lebih cepat menghitung nanti dengan menggunakan vektorisasi matriks ya. Nah, ini saya berikan contoh aja ya untuk yang awal ini ya, yang jumlahan di sini ya. Saya sudah buat contoh di sini SS1 ini ya. Nah, apa yang kita lihat di sini ini adalah jumlahan perhitungan untuk jumlahan kuadrat ya. Ya. Ini kita memasukkan nilai n-nya, n-nya berapa terserah ya. Di sini ada tik, ada tok ya. Ini bukan bukan aplikasi online ya, tapi ini menghitung waktu ya. Waktu apa namanya runningnya program ya. Ini dimulai perhitungan, ini tok ini selesai melakukan perhitungan. Ya. Ini yang contoh yang pertama, kita menggunakan perintah while. Ya. Jadi kita inisialisasi, ini ada bilangan nn sama dengan 1, jumlahannya sum, ya ini S, ini kita set sama dengan 0. Nah ini kemudian ada perintah while, ya. While nn kurang atau sama dengan n, artinya selama nn, ya, selama nn ini apa namanya kurang daripada n, maka lakukan perintah ini, ya S plus sama dengan nn kuadrat ya, maksudnya ini nn kuadrat ditambah dengan S ya, ini maksudnya sama dengan S sama dengan nn kuadrat plus S ya, seperti ini maksudnya. Oke. Kemudian di sini ada nn plus plus ya, ini maksudnya adalah nn sama dengan nn plus 1 ya, seperti itu ya. Jadi ini diulangi terus sampai apa? Sampai nn-nya sama dengan n ya. Ini kita lakukan perhitungan ya. Oke, jadi ini kalau kita jalankan ya, n-nya berapa? Ini kita buat aja yang gede ya, yang angkanya besar biar kelihatan waktunya. 1 juta ya. Oke, di sini waktu yang diperlukan adalah 3 detik.
Oke. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, kita menggunakan apa? For. Ya, mirip seperti tadi, tapi kita menggunakan for. For-nya kan ini sudah ditentukan ya. Ini sama dengan yang tadi. Nah, cuma kita mengubah komennya di sini ya. For nn sama dengan 1.2n ya. Artinya nn ini kita naikkan terus ya dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai n ya. Kemudian s-nya ya, s berapa nilainya? nn kuadrat plus s ya, plus nilai sebelumnya. Oke. Nah, jadi ini kita menggunakan ini. Kita lihat, kita running di sini ya. Clear dulu ya, biar yakin. 1 juta ya tadi ya. 1E6. Oke, di sini waktunya lebih cepat ya, 1,82189 detik ya. Jadi penggunaan apa namanya for ini lebih efisien dibandingkan dengan penggunaan while. Ya, kita bisa melihat dari sini. Nah, cara yang ketiga itu adalah kita menggunakan apa namanya vektorisasi. Ini. Ya, perintahnya kok seperti itu. Nah, ini kita melihat kita menggunakan apa? Menggunakan titik pangkat. Ingat tadi, titik itu menyatakan perintah atau operasi terhadap elemen. Ya. Terus yang dipangkatkan apa? Ini ada 1.2n, artinya kita apa namanya mendefinisikan lari atau vektor. Ya. Kalau misalnya kita 1.25, nah kita akan mendapatkan seperti ini kan. Oke. Nah, masing-masing elemen ini kita kuadratkan. Sehingga kita berikan ini, kita berikan perintah titik akar, titik kuadrat ya. Nah, hasil dari ini di masing-masing ini akan kita jumlahkan, kita berikan perintah sum, ya. Seperti itu. Nah, oke, ini cukup clear ya. Apa namanya? Ini yang kita lakukan sebagai proses vektorisasi. Jadi kita melakukan operasi terhadap vektor ini, terhadap elemen-elemennya itu. Ya, jadi kita tidak menggunakan apa while, tidak menggunakan for n ya. Jadi kita lihat sekarang kita masukkan angka yang sama 1e pangkat 6. Ternyata tidak sampai 1 detik untuk menyelesaikan hasil perhitungannya. Ya, ini 0,01 detik untuk melakukan perhitungan ini. Bandingkan dengan 1,8 detik kalau kita menggunakan for, atau 3,7 detik kalau kita menggunakan while. Oke, gitu ya. Jadi ini kita bisa melihat bagaimana keuntungan kalau kita menggunakan vektorisasi variabel yang ada di Octave ini. Ya. Jadi selama kita masih memungkinkan untuk melakukan vektorisasi, ya, maka cobalah untuk menghindari menggunakan for atau while. Oke. Nah, jadi itu merupakan satu tips ya yang perlu kita perlu kita pegang kalau kita menggunakan MATLAB atau menggunakan Octave. Ya tentunya nanti kita harus mikir lebih ya mungkin kalau mikir menggunakan for atau while ini kan lebih mudah lebih mudah ditangkap. Tapi untuk membentuk bentuk vektorisasi seperti ini mungkin perlu kita memikirkan struktur datanya itu seperti apa, kemudian dari data itu kemudian bagaimana kita akan melakukan proses vektorisasi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Waktunya udah pas ya, 8:04. Permisi Pak, saya belum absen Pak. Ya? Belum absen. Belum absen. Yang di anunya di semesternya belum muncul. Tadi dari pengajaran belum ya? Saya juga belum absen Pak. Oke, coba ini kalau yang belum absen, kalau masih mungkin kan menggunakan QR, menggunakan ini, kalau tidak
Kalau Galat nanti silakan tulis anunya apa namanya NIM sama nama di itu ya di chat box-nya ya. Oke, ada pertanyaan terkait dengan ini, terkait dengan intro Oktav ini? Pak, tadi yang bagian yang global itu nyangkut tuh, saya kan nyoba Pak, setelah di clear itu emang masih nyangkut gitu Pak, variabel yang di deklarasi global itu. Jadi saya coba tadi, saya hapus global yang di dalam function, terus saya run, terus saya tulis kembali itu bisa Pak balik normal. Balik normal itu maksudnya apa? Yang jawabannya 535 lagi itu Pak, bukan ketahan 3. Oke, ya nanti nganu lagi. Ya. Oke, makasih. Ada lagi yang lain? Baik, kalau tidak ada, kita bisa akhiri sampai di sini. Nanti saya akan memberikan latihan pada Anda ya, latihan untuk tugas kelompok ya, tidak susah ya. Nanti intinya dalam buat file script ya. Silakan dikerjakan secara berkelompok, terus kemudian disubmit via elok ya. Jadi cukup perwakilan kelompok saja nanti yang mengumpulkan. Itu pertemuan minggu depan kita akan sudah mulai masuk ke materinya ya. Ini sekedar pemanasan Oktav ya. Nanti kita akan masuk ke ke problem yang terkait dengan permasalahan syarat awal ya. Jadi nanti kita mulai dengan dengan coding yang sederhana, kita bandingkan dengan fungsi yang sudah ada ya. Tadi penyelesaian menggunakan analitisnya kita sudah tahu hasilnya seperti apa, kemudian kita bandingkan, istilahnya kita validasi ya. Kita validasi ininya perhitungan kita atau coding kita itu dengan hasil yang analitis ya. Nah, kalau itu Anda sudah bisa menyusun menyusun coding yang bagus dalam arti galatnya itu kecil dibandingkan dengan analitis, maka program tersebut atau coding tersebut Anda terapkan pada permasalahan yang terkait dengan keteknik nukliran ya, seperti itu. Oke, baik, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita sampai jumpa lagi di hari Selasa depan ya. Selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.